pelajaran, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa na'udzu billahi min hadhihi an-nar. Amin. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu ingin mereview apa yang kalian pelajari minggu sebelumnya. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang fluida statis. Ibu sudah bagikan tugas. Apakah tugas kalian sudah selesai? Sudah. Pintar. Sebelum Ibu periksa, Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan Ibu mengenai materi sebelumnya. Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fluida? Ada yang tahu? Saya, Bu. Nisa? Fluida adalah zat cair. Sudah benar tapi kurang tepat. Ada jawaban lain? Saya. Ya, ada? Fluida adalah zat yang mengalir. Lebih benar tapi sepertinya kurang tepat. Ada jawaban yang lebih tepat? Saya. Ya, silakan ketua kelas. Jadi fluida adalah zat yang dapat mengalami perubahan bentuk bila dikenai gaya. Nah, benar sekali. Jadi kalian perlu ingat, fluida itu adalah zat yang dapat mengalami perubahan bentuk apabila dikenai gaya. Ingat ya baik-baik. Kemudian, siapa yang tahu zat yang tergolong fluida adalah? Saya, Bu. Ya. Zat cair dan gas. Pintar. Satu lagi. Fluida terdiri dari dua buah bagian, yaitu Saya, Bu. apa? Fluida statis. Yang lainnya? Fluida dinamis. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan fluida statis dan fluida dinamis? Saya, Bu. Bisa? Fluida statis adalah fluida yang diam. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Nah, benar sekali. Jadi fluida itu ada dua, statis dan dinamis. Kalian perlu ingat, statis itu diam dan dinamis itu bergerak. Ingat baik-baik ya. Dan yang terakhir, Ibu ingin kalian menyebutkan masing-masing satu contoh fluida. Dimulai dari Radia. Udara. Bisa? Susu. Minyak. Faiz? Air. Nah, kalian sudah berhasil melewati review materi dari Ibu. Jadi, Ibu dapat katakan kalian sudah memahami materi sebelumnya, meski itu masih dalam pemahaman. Selanjutnya, Ibu ingin kalian menjawab tugas yang Ibu berikan minggu lalu. Katanya sudah selesai semua kan? Ibu. Ibu berikan berapa nomor anak-anak? 2 ya? 2. Jadi penilaian tugasnya, Ibu ingin satu orang mengerjakan nomor 1 di papan. Bisa?
Ini kalian koreksi apabila ada yang salah ya. Jadi gue akan periksa nomor ini. Berapakah massa jenis rata-rata campuran 100 ml air dan 300 ml alkohol? Nah, ini adalah materi massa jenis di mana volume awal, volume air, volume alkohol. Sini tidak salah ya, tapi ibu ingin kalian membedakan mana
Oke, mana roh? Di sini yang kita gunakan itu adalah roh, merupakan massa jenis. Jadi bedakan ya penulisannya. Nah, untuk dari penghitungannya sudah benar. Ini roh ya, roh. Dan lagi tanda sama dengan itu diantaranya per 0,83 100. Benar. Kemudian yang ini diketahui 1 atmosfer sama dengan 1,01 Pascal dan percepatan gravitasi. Nah, di sini sepertinya ibu sudah bilang minggu lalu ya, tapi biarkan ibu ulang. Apabila di soal terdapat gravitasi diketahui seperti ini, maka kita gunakan yang diketahui pada soal 9,82 meter per second. Beberapa soal juga mengatakan gravitasi itu 9,8 dan lainnya. Kalau soal sini kan jelas 9,82, kalian gunakan itu di perhitungan. Tapi apabila di soal tidak diketahui gravitasinya berapa, kalian ibu bolehkan gunakan 10 meter per second kuadrat. Ingat? Jadi berapakah tinggi kolam raksa pada barometer? Ini tekanan hidrostatik. Oke, benar. Jadi untuk materi pertemuan sebelumnya ibu anggap kalian sudah paham ya. Sekarang ibu akan buka materi selanjutnya. Materi ini masih berhubungan dengan fluida statis, di mana yang akan kita bahas hari ini adalah kapilaritas. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kapilaritas. Sebelumnya ibu ingin menyebutkan kompetensi dasar dan indikatornya. Jadi kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah kompetensi dasar 3.3, yaitu ibu harap kalian tulis ya. Menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Di mana indikatornya adalah memahami konsep dari gejala kapilaritas. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada 5. Yang pertama yaitu ibu akan tulis, silahkan kalian tulis ya. Satu, peserta didik dapat memahami gejala kapilaritas. Tulis ya, ini untuk mempermudah kalian nanti apabila ibu akan memberikan ulangan. Yang kedua, peserta didik pada itu kalian dapat merumuskan persamaan kapilaritas secara matematis. Yang ketiga,
Ya. Ketiga, kalian akan melakukan eksperimen tentang kapilaritas. Yang keempat adalah kenapa Faiz? Iya mah. Melalui eksperimen, kalian ibu harap dapat memahami penerapan peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian akan mempresentasikan hasil percobaan kalian mengenai kapilaritas. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini. Ada 5, yaitu yang pertama, kalian akan memahami definisi dari gejala kapilaritas. Selanjutnya, kalian mampu merumuskan persamaan kapilaritas secara matematis. Yang ketiga, kalian akan melakukan eksperimen mengenai gejala kapilaritas. Dan selanjutnya, kalian harus memahami penerapan kapilaritas itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ibu ingin kalian dapat mempresentasikan hasil percobaan kalian. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen, ibu ingin memberikan gambaran sedikit tentang kapilaritas. Jadi, definisi dari kapilaritas itu adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu pipa kapiler? Salah satu penerapan kapilaritas dalam kehidupan yang mungkin kalian perlu tahu itu, siapa di sini di rumahnya ada kompor gas? Saya. Kalian tahu kompor gas. Kalau kompor sumbu, siapa yang di sini tahu kompor sumbu? Ya. Guys tahu. Jadi kalian tidak? Ya. Kompor sumbu itu seperti kompor pada umumnya, tapi di sini dia menggunakan minyak tanah sebagai bahannya, bukan gas. Dan cara menyalakannya itu, sumbunya dikadang minyak tanah, kemudian apinya naik ke atas untuk memanaskan. Nah, kalau kita pikir, kan minyak tanah adalah zat cair. Bagaimana mungkin minyak tanah itu naik ke atas, sedangkan kita tahu zat cair itu mengalir ke ke bawah. Jadi kalian menumpahkan air, airnya jatuh atau naik? Ya jelas jatuh, bukan? Demikian pula dengan minyak tanah, karena minyak tanah itu adalah zat cair. Jadi kalau kita pikir bagaimana mungkin minyak tanah yang mengenai sumbu itu bisa naik ke atas untuk menjadi api. Nah, disinilah peran kapilaritas, di mana sumbu itu memiliki rongga. Jadi anggaplah ini sumbu dari kompor tersebut. Sebenarnya sumbunya adalah tali ya. Dia berongga. Minyak tanahnya masuk ke sana, karena adanya kapilaritas, rongga itu mengangkat minyak tanah ini naik, sehingga minyak tanah itu bisa bergerak dari bawah ke atas. Jadi sumbu pada kompor tersebut dapat kita anggap sebagai pipa kapiler pada peristiwa kapilaritas. Itu pengantar yang digunakan. Nah, kompor sumbu tadi itu salah satu contoh gejala kapilaritas yang bisa kalian temui. Bu,
Apa nak? Masih ada apa? Masih ada contoh selain kompor susu? Contoh. Ya Bu, yang dapat kami temui. Contoh kapilaritas yang dapat kalian temui. Ada banyak dalam kehidupan kalian, tapi itu ada di tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi, kalian harus benar-benar memahami materi ini agar dapat menjawab pertanyaan kalian sendiri. Oke? Jadi, selanjutnya, minggu lalu, selain tugas yang kalian jawab tadi, Ibu pernah menyinggung beberapa pertanyaan. Apakah kalian menjawab itu? Karena itu adalah pengantar untuk materi hari ini. Sudah? Sudah Bu. Dibaca? Iya Bu. Nah, kalau kalian memang membaca apa yang Ibu berikan minggu lalu mengenai pengantar materi tentang kapilaritas, Ibu rasa kalian pasti sedikit banyak telah memahami definisinya. Jadi, Ibu di sini sudah membuatkan lembar kerja untuk kalian. Ibu ingin kita melakukan penyelidikan tentang kapilaritas secara kelompok atau individu. Individu. Yakin bisa individu? Insya Allah Bu. Kelompok saja ya. Itu buatkan 2 LKPD, sedangkan kalian berempat jadi dibagi 2. Cowok dengan cowok ya. Oke, kita punya 2 kelompok hari ini. Itu lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Ya Bu. Ibu tetap akan bimbing kalian ya. Ibu pun sudah menyiapkan alat dan bahannya. Bisa bacakan Nisa? Alat dan bahannya? Alat dan bahannya adalah wadah, tisu, kertas, minyak, wadah 2 buah, tisu 4 lembar, kertas 4 lembar, minyak 200 mg. Nah, sebagai wadahnya adalah gelas ini. Jadi kita akan melakukan percobaan positif. Jadi di sini sudah ada 2 buah cat cair dengan wadahnya. Ibu di situ sudah menuliskan ya tata caranya. Ibu contohkan sedikit. Jadi kalian akan membuat tisunya berbentuk seperti ini, kemudian salah satu ujungnya di cat cair ini, kemudian ujung lainnya di sini. Demikian pula untuk cat cair ini, tapi Ibu ingin kalian meletakkannya bersamaan sehingga kalian bisa tahu perbedaannya mana yang lebih cepat. Paham? Nah, silakan kerjakan. Kalian juga ya? Ya. Nanti Ibu angkat punya Ibu. Silakan. Nah, begini, kalian bila ada kapilaritas pada zat tersebut, seharusnya zat cairnya itu naik, kemudian menetes di sini. Nah, sesuai prosedur ya, kalian sudah melaksanakannya dengan baik. Silahkan amati, kemudian pada halaman terakhir Ibu berikan pertanyaan yang harus kalian jawab. Kedua ujungnya ya. Nah, nggak perlu kalian paham.
Apakah ini akan sampai? Menurut kamu? Menurut saya iya sih, Bu. Nah, benar. Di sini adalah adanya peristiwa kapilaritas. Oh iya, Bu. Nanti kalian harus menjawab di lembar kerja ya. Ya, Bu. Nah, selama kalian melakukan percobaan, Ibu juga berikan waktu 20 menit untuk menjawab lembar kerja yang telah Ibu bagikan. Selanjutnya setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan. Oke? Ya, Bu. Iya. Percobaannya sudah selesai. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu ingin salah satu kelompok memaparkan hasil percobaannya. Kelompok satu bisa? Bisa, Bu. Siapa? Bisa. Oke, bisa silakan naik. Kalian perhatikan ya temannya, lembar kerja kalian tetap akan Ibu kumpul. Faiz, silakan bisa. 1. Sercair menetes dari wadah yang tinggi ke wadah yang lebih rendah melalui tisu. 2. Pada peristiwa pada nomor 1 terjadi karena sercair merambat naik ke ujung tisu. Sercair naik hingga gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah karena tegangan permukaan sama dengan berat sercair yang diangkat. Ketika hampir seluruh permukaan tisu dibesari oleh sercair, maka sercair akan menetes melalui tisu yang lain. Dengan kata lain, tisu sebagai media antara media rambatnya. 3. Pada percobaan ini terjadi peristiwa kapilaritas yang dipengaruhi oleh adanya konveksi dan adhesi antara sercair dengan dinding kapilaritas. Dalam percobaan ini kan adalah wadah. 4. Peristiwa yang sama terjadi pada kertas, namun dalam waktu yang lebih lama. Hal ini terjadi karena kertas lebih tebal daripada tisu sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyerap sercair. Dalam hal ini adalah minyak. 5. Peristiwa kapilaritas juga terjadi ketika sercair sebagai media diganti dengan air. Justru peristiwa tersebut terjadi lebih cepat karena air memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan minyak kelapa. Sudah? Silakan duduk. Nah, itu tadi jawaban dari hasil penyelidikan yang kalian laksanakan. Itu hanya sebagian ya, masih ada yang perlu kalian jawab. Ibu beri kalian waktu hingga besok untuk mengumpulkan hasil lembar kerjanya. Ingat? Ya, Bu. Kemudian Ibu juga akan memberikan nanti di akhir pertemuan, Ibu akan juga memberikan tugas mengenai kapilaritas ini untuk kalian kerjakan sebagai penilaian. Sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, kita sedikit melakukan refleksi tentang kapilaritas yang akan kita pelajari, yang tadi kita pelajari. Di mana? Yang pertama itu kalian dapat memahami gejala kapilaritas. Sudah paham? Ya, Bu. Nah, Ibu review ya. Kapilaritas itu adalah peristiwa naik turunnya sercair pada pipa kapiler. Kalian tadi telah melakukan percobaan di mana sebagai sercair adalah air dan minyak dan juga 2 buah sat warna. Kemudian kalian dapat merumuskan persamaan kapilaritas secara matematis. Ini sudah ada di pengantar yang diberikan minggu lalu, tadi dia buku ulang ya. Di mana persamaan yang dimaksud adalah Y sama dengan 2 gamma cos beta per rho GL. Seperti yang kalian kerjakan tadi, rho di sini adalah massa jenis dan G adalah gaya gravitasinya. Jadi kalian sudah tahu ya persamaan matematis yang dimaksud. Kalian harus memahami dengan baik persamaan ini karena ini akan kalian gunakan berkali-kali pada tugas yang akan diberikan nanti. Kemudian tugas selanjutnya melakukan eksperimen tentang kapilaritas. Tadi kalian sudah melaksanakannya dan yang selanjutnya penerapan gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari sudah Ibu berikan contoh bukan?
terakhir adalah mempresentasikan hasil eksperimen. Sudah diwakili oleh Anissa tadi. Untuk pertanyaan dari Abdal tadi yaitu contoh kapilaritas dalam kehidupan, sudah paham? Sudah, Bu. Selain dari percobaan yang kalian lakukan, Ibu bisa memberikan satu lagi contoh tentang kapilaritas yang pastinya kalian temui pada tumbuhan. Apabila kalian menyiram akar tumbuhan itu dengan air, air ini bisa sampai ke daun, bisa sampai ke batang, bisa sampai ke buah. Kenapa? Karena di situ terjadi peristiwa kapilaritas. Akar menyerap air tersebut dan kemudian diteruskan oleh batang. Batang ini yang menjadi pipa kapilernya. Jadi proses pengantaran air dari akar ke daun juga merupakan salah satu contoh kapilaritas. Nah, itu saja pertemuan untuk pertemuan hari ini. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Paham ya? Karena sudah mengaku paham pada Ibu, jadi Ibu berikan tugas. Silakan kerjakan ini. Kalian harus mengumpulkannya minggu depan seperti tadi. Ibu akan tetap menanyakan bagaimana pengerjaannya dan tetap dikerjakan di papan. Jadi kalian punya dua tugas. Selain lembar kerja yang harus kalian kumpulkan besok, kalian punya tugas yang harus kalian kumpulkan minggu depan sebagai penilaian untuk materi ini. Oke? Ya, Bu. Ibu tutup materi ini. Silahkan satu kelas tim doa. Sebelum kita meninggalkan tempat, mari kita doa bersama. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, terima kasih. Jadi, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.